Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai perkalian matriks. Nah, di materi sebelumnya kita sudah belajar mengenai beberapa materi, yakni tentang definisi matriks, kemudian jenis-jenis matriks, kesamaan matriks, transpos, hingga penjumlahan matriks. Nah, sekarang kita akan belajar spesifik ke bentuk perkalian matriks. Ada dinamakannya perkalian skalar. Nah, bagaimana cara mengalihkan sebuah skalar dengan sebuah matriks? Nah, caranya sebetulnya sangat sederhana. Kita cukup mengalihkan setiap skalarnya dengan setiap elemen matriksnya. Ya, jadi di sini mulai ada dari matriks pertama hingga matriks elemen terakhir. Ya, kita kalikan semua dengan elemen K-nya. Nah, sehingga kita dapat hasil yang pertama hingga hasil yang terakhir merupakan perkalian elemen antar skalar dengan matriksnya. Oke, kita ke contoh yang pertama. Nah, di contoh yang pertama ini ada matriks H. Kita mau kalikan dengan elemen matriks skalarnya yaitu 2. Nah, ini berarti kita kalikan 2 dengan setiap elemen matriks H mulai dari 2 hingga 2 yang di baris yang terakhir. Nah, sehingga kita ketemu hasilnya. Hasil perkalian elemen 2 dengan 2 ya, hingga 2 kali 2 di baris yang terakhir. Nah, ketemu hasilnya mulai dari 4 hingga 4 di baris yang terakhir. Oke, contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua juga sama. Jadi ada matriks L. Nah, kita ingin kalikan dengan elemen 1/3. Skalarnya yaitu 1/3. Berarti 1/3 dikali dengan setiap elemen yang ada pada matriks L. Mulai dari 1/3 dikali 12 hingga 1/3 dikali negatif 12. Nah, sehingga kita ketemu hasilnya 4, 10, 5, dan seterusnya. Oke, paham ya? Oke, contoh yang materi yang kedua. Oke, ini ada perkalian antara matriks. Nah, syarat perkalian antara matriks A dengan B itu bisa terjadi ketika banyaknya kolom matriks A itu sama dengan banyaknya baris matriks B. Ya, atau ada juga yang menghitungnya dari banyak elemennya. Nah, kalau yang seperti ini kan, nah, banyaknya kolom matriks A, nah ini sama dengan banyaknya baris matriks Q. Gitu. Nah, atau ada juga yang menghitungnya dari banyak elemen baris A itu sama dengan banyaknya elemen di baris di kolom Q. Nah, ini kan satu baris di baris A itu ada 2 elemen, A dan B, ada 2. Nah, kalau kita pakai yang matriks Q, kolomnya juga elemennya ada 2, 1, 2. Nah, itu juga bisa seperti itu. Nah, atau yang paling umum tadi banyaknya kolom di matriks Q, sekali lagi matriks A ya, itu sama dengan jumlah baris di matriks Q-nya. Nah, kalau di matriks A kali B berarti misalkan ini ya. Gitu. Nah, cara mengalihkannya, kita mengalihkan setiap elemen baris A-nya dengan elemen di baris di kolom Q-nya. Nah, kemudian kita jumlahkan hasil perkaliannya. Misalkan yang ini A dengan X ditambah dengan B dikali Y. Nah, kemudian baris selanjutnya C dikali X ya, D dikali Y. Nah, kemudian dijumlahkan. Nah, atau misalkan kalau yang di sini berarti ini A kali B. Kerjakan dulu yang ini. Ya.
berarti ini. Nah, A kali B, A kali A ditambah B kali M gitu. Nah, A kali L kemudian ditambah B kali N ya. Kemudian yang satunya misalkan yang ini C kali D dikali K kali M ya. Kemudian C kali L dikali D kali N gitu. Nah, kemudian hasilnya dijumlahkan sehingga kita ketemu hasilnya. Oke, kita ke contoh. Nah, misalkan di sini ada matriks P dan Q. Kita mau mengalihkan. Nah, syaratnya kita lihat dulu. Nah, banyaknya kolom di matriks Q harus sama dengan banyaknya baris. Nah, ini baru bisa dikalikan. Oke, kita kalikan. Nah, ini kan berarti 2 kali 3 ya ditambah 1 kali 5 hasilnya 11. 0. Oke, sekarang 0 kali 3 ditambah 1 kali 5 hasilnya 5. Oke, itu contoh yang pertama. Oke, kira-kira paham ya. Nah, selanjutnya contoh yang kedua. Nah, ini agak banyak, kita cek dulu baris sama kolomnya. Nah, ini kolom yang pertama ada 2 kolom, baris yang kedua ada 2 baris. Nah, kita berarti bisa mengalihkan. Oke, kira-kira berapa hasilnya? Nah, kita lihat, kalikan baris A dengan elemen di kolom B. Nah, 1 kali 2 ya, kemudian 2 kali 1, kemudian 1 kali 3 ditambah 2 kali 2 ya, seterusnya. Nah, kemudian ini hasilnya ya. Nah, yang ini 1 dikalikan. Nah, sehingga kita ketemu hasilnya mulai dari elemen 4 sampai elemen 20. Oke, kalau yang ini berupa kesamaan matriks. Nah, elemen yang di kiri sama dengan elemen yang di kanan. Kemudian kita cari nilai A, B, C, D. Nah, ini berarti kita kalikan dulu elemen yang di sebelah kanan sehingga letaknya itu sama dengan elemen yang di kiri. Nah, ini diselesaikan berupa perkalian skalar, ketemu hasilnya yang ini. Nah, ini dikalikan seperti cara yang tadi. Wah, ketemu yang ini. Ya. Nah, sudah samakan, kita cari elemen yang seletak. 2A sama dengan 8, sehingga A sama dengan 2, 3 sama dengan 3D tambah 6 ya. Sehingga kita ketemu nilai D-nya itu sama dengan min 3. Oke. Dan seterusnya sehingga ketemu hasil penjumlahannya itu adalah 11. Oke, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silakan hubungi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.